Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya di channel Prasmaja TV. Saya Muhammad Nurhuda. Dan kali ini kita akan membahas tentang siapa sih Bapak Pramuka Indonesia itu. Simak terus. Di dalam gerakan Pramuka pastinya ada sejarah-sejarah atau tokoh-tokoh yang mendirikan gerakan Pramuka. Nah, tokoh-tokoh tersebut sebenarnya sangat banyak sekali. Tetapi di sini sahabat Prasmaja atau anak-anak Pramuka itu lebih mengenal Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia ini adalah orang yang mencetuskan kata Pramuka, maka beliau juga disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan kiprahnya juga di gerakan Pramuka juga luar biasa. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah termasuk sultan atau pemimpin kerajaan di keraton yang saya ketahui seperti itu. Intinya beliau adalah sultan yang ke-9. Nah, Sultan Hamengkubuwono IX ini punya nama kecil yaitu Doro Jatun. Kalau saya nama lengkapnya kurang paham, yang saya tahu namanya Doro Jatun. Nah, beliau mulai kecil memang pendidikannya luar biasa sampai dibawa ke Belanda oleh ayahnya. Jadi Pramuka harus tahu gitu. Tanggal 12 April hari ini itu adalah hari lahirnya. Tapi dari sini jangan hanya ketahui hari lahirnya saja, tapi di sini kita harus meneladani sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tapi sebelum itu sahabat Prasmaja silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya agar kami semangat dalam berkarya, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar sahabat Prasmaja orang yang pertama mendapatkan video yang terupdate dari Prasmaja TV. Nah, jadi sebagai anggota Pramuka itu jangan hanya tahu hari lahirnya Bapak Pramuka Indonesia. Ini kita harus tahu sosok beliau itu seperti apa. Nah ini, jangan hanya mengucapkan selamat hari Bapak Pramuka Indonesia, tapi kita tidak pernah meneladani sosok beliau Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sudah berkiprah di dunia kepanduan juga, akhirnya menjadi pramuka ini. Pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu berinisiatif, memang ingin merubah kepanduan karena kepanduan itu terpecah belah, sehingga bersatunya kepanduan di Indonesia ini kesulitan, sehingga ingin membentuk sebuah wadah kepanduan baru yang dimana bisa menyatukan seluruh kepanduan seluruh Indonesia. Ini selaras dengan tujuan Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Pramuka Indonesia ini menciptakan nama yaitu Pramuka. Nah, kata Pramuka sendiri ini ada filosofinya, ada sejarahnya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah yang menciptakan nama Pramuka yang berasal dari Poromuko. Nah ini kalau kata bahasa Jawa kuno itu Poromuko. Poro itu artinya pasukan, muko itu yang terdepan. Poro itu kalau bahasa Indonesianya para. Nah misalkan para hadirin, kalau dikatakan para itu kan berarti lebih dari satu orangnya. Nah yang namanya lebih dari satu itu namanya pasukan, para atau para muko. Muko itu yang terdepan atau muka, seperti itu. Jadi Poromuko atau Paramuka itu berarti pasukan yang terdepan. Sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono itu tadi mencari nama yang hampir sama dengan Poromuko itu tadi, dicari sehingga menjadi sebuah kepanjangan Praja Muda Karana dan disingkat Pramuka, seperti itu. Nah, jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ini ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia juga tidak hanya menciptakan nama itu tersebut, tapi memang kiprahnya beliau di gerakan Pramuka juga luar biasa. Beliau mendapatkan penghargaan tertinggi dari WOSEM, kepanduan dunia juga banyak sekali. Jadi bisa dicek di situs-situs sejarah banyak sekali. Beliau mendapatkan
apa namanya, penghargaan tertinggi dari kepanduan dunia. Ini luar biasa, Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga berkiprah di apa namanya, wakil presiden. Waktu itu wakil presidennya Pak Soeharto. Nah ini luar biasa, Bapak Pramuka Indonesia menjadi wakil presiden. Tapi kiprahnya waktu itu di tahun sekitar 60-an, 1960, beliau berinisiatif mendirikan gerakan pramuka tersebut. Setelah itu beliau diangkat menjadi wakil Mapinas, wakil Majelis Pimpinan Nasional, yaitu yang diketuai oleh Presiden Insinyur Soekarno. Nah, setelah Pramuka dibentuk tanggal 14 Agustus 1961, beliau dijadikan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka pertama. Ini luar biasa perjuangan Bapak Pramuka Indonesia, dan beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka itu selama 4 periode. Ini berarti mulai tahun 61, kalaupun 4 periode itu sekitar tahun 1972 atau 70 berapa itu ya. Jadi beliau menjadi Ketua Kuartir Nasional itu selama 4 periode. Ini luar biasa. Setelah itu kiprahnya menjadi wakil presiden di era Soeharto, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan hanya tahu hari lahirnya Sri Sultan Hamengkubuwono saja, tetapi kita harus meneladani sosok beliau itu seperti apa. Beliau itu raja, beliau itu sultan, beliau itu pemimpin. Nah, kita sebagai anggota pramuka generasi yang sekarang ini harus bisa mengikuti jejak beliau. Beliau mendapatkan penghargaan tertinggi dari kepanduan dunia. Kita juga harus bisa, minimal lah kita bisa mendapatkan sebuah penghargaan, misalkan penghargaan tanda lencana dan lain sebagainya. Ini menjadi pramuka yang luar biasa. Jadi kita harus bisa meneladani sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seperti itu. Nah, jadi ada Bapak Pramuka Indonesia, ada Bapak Pandu Indonesia. Nah, kalau dunia itu ada Bapak Pandu Dunia, tidak ada Bapak Pramuka Dunia. Nah, Kak, di sini kok berbeda? Ya berbeda, saya akan jelaskan di video-video sebelumnya, dan nanti kita akan membahas tentang Bapak Pandu Indonesia. Terima kasih sahabat Prasmaja. Mungkin sahabat Prasmaja ingin request video tutorial ataupun challenge dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan ingin berkomunikasi dengan admin, silakan ditulis silakan dicek di kolom deskripsi. Di sana sudah tertera nomor WA admin. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tentunya subscribe. Terima kasih sahabat Prasmaja. Salam.